Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda dalam Rocky Gerung Official bersama saya Harsun Arif dan Bung Rocky. Bung Rocky, kelihatannya isu soal Perpu ini, Perpu Omnibus Law atau Cipta Kerja ini terus bergulir dan desakan agar presiden di impeachment ini semakin kuat. Itu suaranya datang juga dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, kemudian juga hari ini sekitar pukul 11-an ya, itu aktivis buruh yang saya kira akan disupport oleh sejumlah aktivis-aktivis lainnya, civil society itu akan menyampaikan pernyataan sikap, membacakan pernyataan sikap di depan pagar gedung DPR RI. Ya, ini satu hal yang dari awal kita prediksi bahwa kekuasaan akan makin arogan. Nggak mungkin kekuasaan itu mengurangi ambisinya karena dia sendiri legitimasinya kurang. Jadi sebetulnya kalau legitimasinya kuat, dia merasa santai aja. Jadi karena dia di ujung pemerintahan Pak atau rejim Jokowi ini berbagai macam pelemahan berlangsung, lalu ingin diperkuat dengan menjadi otoriter, kan itu kan. Jadi sikap-sikap semacam ini yang menunjukkan bahwa ya Presiden Jokowi sebetulnya udah sangat lemah. Orang yang lemah itu dia akan pakai kekuasaan terakhir dia untuk seolah-olah kuat. Jadi itu dasar sosiologisnya. Kalau kita lihat dasar yuridisnya, tentu nggak ada lagi cara untuk membenarkan yang disebut sebagai Perpu itu. Yang berkali-kali kita terangkan pada kekuasaan Perpu itu bahaya dalam demokrasi. Itu Perpu. Dia memang disediakan di situ sebagai cara darurat lah itu. Tapi kalau kedaruratan itu kemudian dia rencanakan sendiri, itu artinya dia hanya mau menyelamatkan dirinya sendiri, bukan negeri ini. Negeri ini menuntut supaya Perpu itu justru dibatalkan. Demo besar-besaran, ada korban waktu soal Omnibus Law, itu kan menunjukkan bahwa rakyat tidak bersepakat dengan isi Perpu yang menguras sumber daya tetapi melemahkan buruh. Yang isinya sebetulnya adalah menumpukan kekayaan pada 3-4 orang, tetapi rakyat di bawah tidak dapat kesejahteraan. Jadi secara sosiologis, apalagi secara filosofis, Perpu itu bertentangan dengan maksud awal dari keadilan sosial yang adalah dasar dari segala dasar hukum tuh. Dan penolakan-penolakan itu yang kemudian diamati mungkin oleh pemerintah bahwa nanti kalau di ujung tahun nggak akan ada penolakan. Kira-kira itu jalan pikirannya. Tetapi lebih dari itu, siasat-siasat semacam ini bukan baru sekali ini aja tuh. Berkali-kali Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang sebetulnya dari awal sudah ditolak secara halus misalnya oleh para ahli hukum tata negara. Tapi dicari akal, menyogok hukum tata negara lain, ahli yang lain, supaya itu bisa diloloskan. Itu sebetulnya yang menyebabkan orang semacam Profesor Jimli Asidik itu menganggap ya ini udah keterlaluan. Jadi sebetulnya ini udah keterlaluan, bukan ini aja kasusnya. Dari macam-macam kasus. Kasus pertama penunjukan kepala daerah itu udah melanggar kedaulatan rakyat, melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden untuk suka-sukanya ngangkat pejabat tanpa pemilu di daerah. Jadi berkali-kali presiden melakukan pelanggaran konstitusi itu. Nah sekarang ada orang semacam Jimli Asidik. Tinggal kita tanya, kalau seandainya Jimli Asidik adalah menterinya Jokowi, dia mau ngomong begitu nggak? Sama seperti Pak Mahfud katakan, kalau dia di luar kekuasaan, dia akan pro gerakan buruh, dia akan pro gerakan penolakan Perpu itu tuh. Sekarang Pak Jimli ada di luar tuh, maka harusnya konsisten bahwa Mahfud juga sebetulnya kan sama, datang dari institusi yang sama di Mahkamah Konstitusi. Mestinya Mahfud keluar, datang bersama-sama Jumhur Hidayat dan beberapa tokoh LSM yang masyarakat sipil yang berupaya mengingatkan pemerintah tuh di depan DPR nanti jam 11 mereka akan ada di situ. Datang aja Pak Mahfud supaya beritahu bahwa dia masih punya elemen keadilan, dia masih punya elemen akademis itu. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi persoalan-persoalan, tumpukan persoalan ini akhirnya disodorkan oleh sejarah untuk diputuskan secara moral, bukan secara politik, bukan secara etis. Tentu Mahfud MD secara moral tahu bahwa ini salah. Kenapa dia masih berpihak di situ tuh? Pak Jimli tentu secara moral tahu ini salah, maka dia lakukan gugatan. Kan itu yang kita inginkan. Jadi boleh kita bikin perdebatan tentang status Perpu di dalam sistem hukum kita.
Tetapi intinya Perpu itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cacat di dalam proses pembuatan. Tidak ada partisipasi yang bermakna, tuh meaningful participation nggak ada. Dan itu intinya di situ, tidak ada partisipasi bermakna, artinya itu barang busuk dan tidak diproses melalui prosedur formal yang etis, yang sound, yang bersih itu. Jadi kekotoran itu kenapa diperpukan? Jadi Presiden Jokowi melanggengkan kekotoran proses hukum. Itu intinya tuh. Nah ini yang nggak boleh dibantah oleh Pak Mahfud karena dia ada di dalam. Justru karena dia lihat itu kotor, maka dia yang ada di dalam keluar dong. Masa tinggal di ruangan kotor? Kan itu argumen etis saya buat sahabat saya, Profesor Dr. Mahfud MD. Ya, dan sebagai hakim, pernah jadi hakim Mahkamah Konstitusi, kan beliau tahu ada mekanisme yang disebut dissenting opinion. Kalau saya kira kan ini juga bisa dilakukan dissenting opinion, karena kalau tidak, kan kemudian orang bertanya-tanya, ini kan banyak sekali ahli hukum di lingkungan Pak Jokowi, ahli hukum tata negara, pidana dan sebagainya, yang bisa memberikan opini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu sangat berbahaya. Satu, itu jelas melecehkan lembaga tinggi negara lainnya, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, itu juga sangat berbahaya buat Pak Jokowi sendiri karena bisa ke arah pemakzulan tadi. Iya, itu kan Pak Mahfud melecehkan lembaga yang dia pernah pimpin sendiri kan begitu jalan pikirannya kan. Tapi kalau memang Pak Mahfud punya niat untuk menjatuhkan Pak Jokowi, yang kita sambut itu. Jadi diumpankan aja supaya Presiden terus-menerus bikin kesalahan sehingga nanti akhirnya DPR juga merasa ya udah keterlaluan lah. Kalau enggak, ya rakyat aja yang akan bicara. Tapi rakyat sepertinya udah nggak punya gairah tuh karena melihat ya, politik kita udah membusuk gitu. Tetapi satu soal yang sering kali kita lupa bahwa nyala lilin itu padam tiba-tiba justru tinggal sembunyi. Jadi istana itu sebetulnya berupaya untuk menegakkan benang basah, berupaya untuk memperpanjang sumbu lilin, berupaya untuk menghalangi badai. Itu nggak bisa. Jadi hal-hal semacam ini kalau dibilang di-impeach, ya memang dari awal udah bisa di-impeach tuh. Dari janji-janji yang nggak dipenuhi presiden itu udah potensi di-impeach karena dia berbohong artinya kan. Kalau melanggar konstitusi ada pasalnya, tetapi melanggar etika itu nggak ada pasalnya. Itu yang namanya moral call para pemimpin. Kalau dia berjanji ada 70 janji yang dijanjikan presiden waktu kampanye, nggak satu pun yang dia penuhi itu. Yang dia penuhi justru hal yang dia nggak janjikan. Kenapa Presiden Jokowi ngotot bikin IKN? Dia nggak pernah janjikan kok itu. Tetapi dia tahu bahwa itu akan jadi legacy dia. Jadi sekali lagi kita nggak ada soal, kita dorong aja pembusukan. Kalau bisa seluruh DPR setujui supaya yang dicoblos parpol aja, supaya rakyat tahu bahwa ini busuk semua nih. Supaya DPR menyetujui perpu itu, supaya rakyat tahu bahwa ini keropos semua nih. Jadi memang ada satu kebulatan tekad sebetulnya dari rakyat untuk mendorong supaya proses pembusukan dipercepat. Sekarang kan bolanya bergulir di DPR ya, Bung Rocky. Kan harusnya yang punya kewenangan untuk melakukan impeachment itu adalah MPR, tetapi DPR yang harus mengambil inisiatif. Saya kira kalau kita lihat kan situ ada dua partai oposisi setidaknya, PKS dan Demokrat. Mari kita lihat apakah mereka berani mengambil inisiatif soal itu. Dan kalau kita lihat misalnya begini, walaupun sekarang ini parlemen dikuasai sepenuhnya oleh partai pendukung pemerintah, tapi kita juga melihat fakta bahwa itu juga bisa jebol kok. Contohnya dalam pencalonan presiden kan gitu. Ternyata ada partai pendukung pemerintah seperti Nasdem yang juga berani mengambil inisiatif melakukan itu. Jadi menurut saya sebenarnya benar seperti kata Pak Jimli, tinggal DPR ini bagaimana mengambil inisiatif, karena kalau DPD menurut Pak Jimli yang juga anggota DPD itu bisa dikonsolidasikan soal itu. Ini ada momentum, yaitu koalisi partai yang mendukung Anies yang belum dideklarasikan tuh. Nasdem, Demokrat, sama PKS. Lakukan aja semacam kaukus, satu persekutuan khusus tentang isu impeachment ini. Jadi alihkan aja energi dari koalisi Demokrat, PKS, Nasdem ini untuk minta impeachment. Ini juga peristiwa sejarah yang bagus. Nggak usah takut. Ini kan proses demokrasi yang biasa tuh. Jadi 3 partai ini sembari menunggu deklarasi, minta aja di call ke DPR, kami kumpulkan suara untuk minta impeach itu. Nggak cukup, akan ada tekanan publik untuk menambah supaya DPR juga bangun bahwa dia itu watchdog dari presiden, dia bukan anjing yang disuruh presiden, dia anjing yang disuruh rakyat menggonggongin presiden.
Itu yang namanya watchdog. Saya terjemahkan secara bahasa Indonesia, walaupun akhirnya mesti kita sebut DPR itu bukan anjing yang mengamankan presiden, justru anjing yang mengawasi presiden. Jadi begitu kira-kira. Nanti orang kok pakai kata anjing, memang begitu terjemahnya, watchdog artinya begitu. Tetapi secara etis memang tugas DPR adalah menggonggongi presiden. Jadi gonggong sekelas-kelasnya, gonggongan paling keras adalah impeach. Kan begitu kan? Jadi sekali lagi kita mau kembalikan fungsi-fungsi elementer dari demokrasi, yaitu ada yang mengawasi, ada yang boleh arogan tapi diawasi. Jangan yang jadi pengawas itu akhirnya berubah jadi anjing yang membela tuannya, itu nggak bisa tuh. Tuan dari DPR itu ada rakyat bukan presiden. Dia mesti paham itu. DPR itu bertuan pada rakyat. Dia adalah anjingnya rakyat untuk menggonggongi si presiden. Begitu sistem demokrasi itu. Kira-kira begitu. Ini terjemahan akademis ya, ada referensinya. Ya, watchdog itu kan anjing penjaga ya, terjemahannya ya. Iya. Dan tugasnya menggonggong kalau namanya anjing penjaga. Kalau perlu mengejar, bukan hanya menggonggong. Kalau dia yang digonggongi nggak kabur, harus dikejar kan gitu. Iya, kekejar dan ya langsung digigit aja kalau kekejar kan. Oke, kita lihat memang betul-betul ini luar biasa. Saya juga bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi tidak tahu implikasinya sangat serius gitu? Apakah memang kemudian ini semacam hipotesis saja? Apakah memang ada elemen di internal di pemerintahan yang seperti Anda selalu sebutkan mendorong Pak Jokowi untuk melakukan itu sehingga kemudian tinggal Pak Jokowi terjerumus dan bisa di-impeachment gitu, Bung Rocky. Itu pentingnya Puli itu, lalu bikin kontras tuh, supaya dia jadi watchdog beneran kan. Jadi sebetulnya ada elemen-elemen di dalam kekuasaan tuh. Misalnya Mahfud sebelum dia mengubah pikirannya dengan menyelundupkan diri ke dalam dokumen body ada di dalam karena itu mesti dia mengucapkan dasarnya kan, tetapi oke, ada pragmatisme ya, kita ngerti lah jalan pikiran Pak Mahfud. Dan kalau ada elemen semacam Pak Mahfud kendati sangat pragmatis oportunis bergabung dengan oposisi di DPR, 3 partai tadi misalnya Demokrat dan PKS ditambah dengan Nasdem yang memang udah mau ditendang dari istana, jadi langsung aja lakukan semacam konsolidasi, katakan bahwa ini kaukus untuk impeachment presiden, resmi aja, supaya publik ngerti bahwa ada orang yang paham, ada wakil rakyat yang paham bahwa presiden berbuat kejahatan konstitusi. Kan itu intinya kan. Kalau LSM udah ngomong tiap hari itu, Rizal Ramli udah ngomong tiap hari, Antoni Budiawan ngomong tiap hari, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, segala macam. Jadi kita yang mengerti itu dari awal reformasi, paham bahwa diperlukan energi dari DPR, walaupun kita anggap di DPR ini palsu semua. Tapi ini ada momentum untuk berbuat baik selain kebiasaan mereka untuk berbuat jahat kan. Jadi itu intinya. Saya tahu bahwa di banyak partai, PAN sekalipun, PKB, ada elemen-elemen yang menginginkan supaya demokrasi ditegakkan. Tetapi karena ketergantungan pada ketua-ketua umum ini yang punya komorbid dan berbagai macam potensi kena sprindik, maka kader-kader kritis di partai-partai pemerintah pun surut itu. Tapi kalau ada 3 partai tadi, Nasdem, Demokrat dan PKS memulai, walaupun secara samar-samar orang tahu bahwa ada gerakan untuk mendorong perubahan politik, ada gerakan untuk memajukan kembali demokrasi di Indonesia. Dan saya kira sejarah kita juga mengajarkan semacam itu kan. Kalau kita kembali lagi, mungkin referensi terdekat kita adalah dengan rezim Orde Baru. Bagaimana Pak Harto begitu sangat kuatnya, gitu, dan bahkan sampai pada akhir-akhir masa jabatannya juga masih ada kebulatan tekad yang kemudian mendorong Pak Harto memperpanjang masa jabatannya sampai 7 periode. Tapi hanya dalam waktu sekejap kemudian juga situasinya berubah di DPR. Dan saya kira ini sejarah itu sangat mungkin berulang lagi di Indonesia. Itu kelenturan dari politik. Dan Pak Jokowi nggak paham itu, dan Pak Jokowi terlena. Padahal sebetulnya dia bisa selamatkan proses demokrasi dengan mengatakan bahwa saya ngerti tuntutan publik dan saya cabut itu, dan saya memang merasa sebut aja kurang dapat informasi. Ya minta maaf aja kan, supaya Pak Jokowi sekaligus tegur lingkungan dia itu yang suka membrief Jokowi dengan ide-ide ancur-ancuran beginian kan. Ini yang ancur-ancuran. Nah, kemaksiatan politik ini yang mesti kita hentikan, itu kebiadaban atau apa istilah Bivitri yang dikutip di pers, keculasan politik ini. Itu sebetulnya itu kan kita ingin bersih dalam
politik. Bukan, ya udahlah, kotoran selama 7 tahun, oke lah. Tetapi dalam 1,5 semester ini Pak Jokowi pulihkan harkat bangsa ini. Kalau enggak dia akan tenggelam juga bersama dengan kekonyolan dia sendiri kan. Jadi orang akan ingat ada presiden yang nggak ngerti konstitusi, ada pembantu-pembantu presiden, menteri-menteri presiden yang membenarkan kedunguan presiden. Kan itu akan dicatat pas itu. Dan itu yang akan membekaskan keburukan putih di mata internasional. Ya, dan kita sudah mengingatkan ya, ini dengan ngomong begini kita mengingatkan Presiden Jokowi, jangan sampai kemudian ada hati-hati dengan kelompok-kelompok tertentu di dalam elemen pemerintahan yang coba menjerumuskan Pak Jokowi dengan langkah menerbitkan Perpu ini. Ya betul, kita masih punya niat untuk menyelamatkan Pak Jokowi. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa seorang presiden 2 periode pemerintah gagal dalam semua hal dan di ujungnya akhirnya dia jadi boneka aja dari macam-macam vested interested person itu. Ya, dan kita tidak ingin selalu sejarah kekuasaan di Indonesia itu berakhir dengan tragis gitu, karena sudah terlalu banyak contoh-contohnya yang terjadi, dan saya kira Pak Jokowi jangan sampai mengulang track yang sama gitu. Ikuti saja tracknya Pak SBY sebelumnya yang husnul khotimah gitu, turun dari masa jabatan 2 periode dan sampai sekarang tetap eksis dengan Partai Demokrat. Ya ini seperti minta nasihat pada Cassandra itu, dalam mitologi Yunani yang namanya Cassandra syndrome. Cassandra itu dewi yang tahu bahwa keburukan akan terjadi. Tapi ketika dia yang minta nasihat, diberi nasihat, ya tekanan politik akhirnya akan menjunggilkan kekuasaan. Jadi itu rumusnya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin peradaban politik itu dipulihkan justru di ujung kekuasaan Presiden Jokowi yang dipilih rakyat dan akhirnya diasuh oleh oligarki. Yes, oke. Dan kita semua mengingatkan dan mengawalnya dengan 0%. Ya, Bung Rocky ya. Ini dia etika tertinggi 0%. Yes, thank you Bung Rocky. Yeah.